She-Hulk Attorney at Law episode ketiga. Ini udah mulai ngasih kita cerita yang seru dari kehidupan Jennifer sebagai lawyer di divisi Superhuman Law yang sekaligus ngurusin case-nya Abomination. Episode ini juga ngetis kita dengan salah satu misteri yang mungkin bakal jadi konflik besar di seriesnya, terutama tentang siapa sosok bos di balik kelompok kriminal yang menyerang Jennifer Walters. Well, ada banyak yang bakal kita bahas tentang episode ini, dari detail sampai easter eggs dari seriesnya. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Episode ketiga She-Hulk yang berjudul The People vs. Emil Blonsky ini membawa kita ke cerita Jen dan divisi Superhuman Law yang berhadapan dengan dua case hukum pertama di divisi mereka. Nah, case pertama adalah case pembebasan bersyarat Emil Blonsky yang bakal disidang sama panel parole board untuk menentukan apakah dia layak untuk bebas atau tetap di penjara. Dimana case ini ditangani sama Jennifer yang di episode sebelumnya udah setuju untuk ditunjuk sebagai pengacaranya Emil Blonsky. Sedangkan case kedua di sini melibatkan teman kerjanya Jen dulu, Dennis Bukowski, yang kena tipu sama seorang light elf dari New Asgard yang bikin Dennis rugi duit gara-gara dia pikir dia pacaran sama Megan Thee Stallion, padahal sama shapeshifter. Case ini ditangani sama partnernya Jen bernama Puck. Oke, kita masuk ke ceritanya. Jen mulai ngehandle case Emil Blonsky, dimulai dengan meminta klarifikasi dari Emil soal bocornya video bertarungnya di Macau, dimana video ini bisa menambah daftar kejahatan Blonsky yang bakal merusak kesempatannya untuk bebas dari penjara. Blonsky menjelaskan kalau dia dipaksa untuk meninggalkan selnya sama seorang Sorcerer Supreme yang kita tahu adalah Wong. Dan Blonsky juga bilang kalau dia sendiri secara sadar dan sukarela kembali lagi ke selnya setelah bertarung. Dimana ini bisa kita lihat dari film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ketika Blonsky balik lagi ke selnya diantar sama Wong pakai portalnya. Padahal Blonsky bisa aja kabur karena mumpung udah di luar, tapi dia memilih untuk balik lagi ke dalam selnya. Jen dengan bantuan Nikki berusaha untuk mencari Wong yang harus menjelaskan tentang kejadian keluarnya Blonsky dari penjara. Nikki berhasil menemukan profil Wong di LinkedIn dan ngontak dia. Dimana di LinkedIn ini kita bisa ngeliat Wong yang ngisi profilnya dengan nulisin kalau dia adalah Sorcerer Supreme yang punya base di New York. Kita juga tahu kalau Wong gantiin Dr. Strange sebagai Sorcerer Supreme setelah Dr. Strange menghilang jadi debu karena snap Thanos. Selain itu, Wong juga nulis kalau dia adalah mantan librarian dan juga target sales associate di Kamar Taj untuk wilayah Nepal. Which is ini nge-refer ke kerjaan Wong dulu sebelum event Snap yang bertugas untuk menjaga dan ngurus perpustakaan di Kamar Taj dan jadi sales untuk Kamar Taj. Pertanyaannya, Kamar Taj jualan apa ya sampai butuh sales? Oh, jualan pengobatan alternatif. Kalau di Indonesia bisa ganti nama jadi Padepokan Kamar Taj Sejati. Terus nanti si Stephen Strange jadi Ki Stephen Strange. Aduh. Nah, karena Wong udah diobrol-obrolin, si Jen ini melakukan fourth wall break dan ngobrol ke kita audiensnya. Dia ngerti kalau para fans tuh udah gak sabar untuk ngeliat Wong di episode ini. Dia juga bilang kalau series ini bukan series yang cuma nunjukin cameo di setiap episodenya, kecuali Bruce, Blonsky, dan Wong. Dan ngomongin soal cameo, ini sebenarnya udah jadi salah satu kelebihan dari seri She-Hulk yang membuat seriesnya tetap menarik, karena di setiap episode kita bakal diperlihatkan dengan berbagai cameo karakter, baik itu real life ataupun adaptasi komik Marvel. Dari mulai Hulk, Abomination, Wong, sampai Matt Murdock yang disebut sebagai Daredevil di series ini. Jen juga ngingetin kalau ini tuh seriesnya dia. Jangan mentang-mentang muncul banyak cameo jadi dianggap seriesnya Wong atau seriesnya Hulk. Bukan, ini seriesnya Jennifer Walters. Posisi Jen sebagai pengacaranya Blonsky membuat dia kembali disorot media. Media Los Angeles mengabarkan kalau posisi Jen yang mewakili Emil Blonsky di sidang parole menimbulkan banyak kontroversi karena Abomination basically adalah musuh publik, terutama setelah dia membuat kekacauan di Harlem saat melawan Hulk. Nah, di berita ini kita juga bisa melihat headlines yang bertuliskan Superpower Influencer Titania speak out soal masalah legalnya dan percaya kalau tim legalnya bisa menyelesaikan ini. Dimana dengan kepopuleran Titania di publik dan pembelaan dari pengacaranya, ini akan membantu Titania untuk lolos dari aksinya menyerang ruang pengadilan. Selain itu, media juga mengabarkan perdebatan netizen yang banyak gak setuju kalau Jennifer jadi She-Hulk karena
Jen adalah wanita dan Jen dianggap nggak kreatif karena menggunakan nama She-Hulk sebagai identitas superhero-nya. Netizen juga concern tentang kenapa superhero banyak yang cewek, dan ini sebenarnya relate sama MCU yang di phase ini emang banyak memperkenalkan karakter hero wanita. Dari mulai Kate Bishop, America Chavez, Miss Marvel, Love, She-Hulk, dan nanti kita bakal kenal Riri Williams. Nah, topik banyaknya superhero cewek juga happening di kalangan fans. Ada yang protes, ada juga yang pro. Dan Marvel Studios membawa topik ini masuk juga ke dalam ceritanya, ke dalam dunia MCU-nya. Sebenarnya ini sengaja dilakukan Marvel untuk memperbanyak karakter superhero wanita di universe-nya. Lanjut dengan acara talk show The Conversation yang dibawain sama hostnya Jefferson Coop. Jefferson ngewawancarain jaksa penuntut yang membuat Abomination masuk ke penjara. Nah, jaksa ini bernama Gideon Wilson yang kalau nge-refer ke komiknya, ini adalah saudara dari Sam Wilson alias The New Captain America, di mana Gideon meneruskan jejak ayahnya sebagai pendeta. Gideon akhirnya berhenti jadi pendeta setelah kematian dari anaknya bernama Jim yang meninggal karena penyakit AIDS. Ini justru membuat Gideon jadi dendam sama Hulk karena dia mengira kalau Hulk jadi penyebab dibalik penyakit AIDS anaknya. Apalagi Jim ini ternyata sahabat deket sama Hulk. Kita balik ke seriesnya. Holloway dan Park menerima case superhuman yang diajukan sama Dennis Bukowski, di mana di sini dia ditipu sama mantan pacarnya yang dia kira adalah Megan Thee Stallion. Padahal ternyata dia pacaran sama seorang light elf bernama Runa dari New Asgard. Runa di sini punya kemampuan shape-shifting yang dia gunakan untuk menyamar jadi Megan Thee Stallion, rapper Amerika yang jadi pemenang Grammy Award. Di mana form ini dia pakai waktu pacaran sama Dennis dan meres duitnya untuk beliin dia permata, pergi ke Bali dan bayaran cicilan mobilnya. Kalau di komik, Light Elf adalah counterpart dari Dark Elf yang menghuni salah satu realm di Nine World di puncak World 3 bernama Alfheim. Light Elf dikenal sebagai elf yang cinta damai, ramah, dan selalu gembira. Light Elf terdiri dari berbagai kelompok yang tinggal di daerah berbeda dan punya ciri khas masing-masing, seperti Spice Elf yang dikenal sebagai penanam dan peracik rempah-rempah, Air Elf yang punya kemampuan membuat dan mengendarai mesin terbang, Sea Elf yang tinggal di istana koral di bawah laut, Pleasure Elf, the Elf of North Pole, elf yang tinggal di North Pole dan membantu Santa Claus di Midgard. Ada juga Elf of the Vale yang menanam jagung dan mengembangbiakan unicorn. The Moon Elf, elf yang bisa bercahaya seperti kunang-kunang. Cat Elf, elf yang tinggal di perbatasan Norheim yang menggunakan kucing terbang sebagai alat transportasi mereka. Dan Ice Elf yang tinggal di wilayah es di Alfheim. Para elf dikenal punya kekuatan superhuman dan juga kemampuan memanah yang bagus. Tapi yang menarik, nggak ada di antara mereka yang punya kemampuan shape-shifting seperti Runa. Kemampuan Runa ini bisa jadi mengadaptasi kekuatan dari seorang elf bernama Melf yang dijuluki sebagai Elf with a Gun. Di komik, Elf with a Gun diceritakan sebagai salah satu villain yang dihadapi sama Defenders. Dia punya kemampuan shape-shifting yang dia gunakan untuk membunuh orang secara random. Di next scene kita juga bisa melihat seorang pengacara wanita bernama Mallory Book yang jadi bagian dari Superhuman Law Division. Di komiknya, Mallory Book diceritakan sebagai lawyer dari divisi Superhuman Law di GLKNH dan selalu menang dan gak pernah kalah saat menangani kasus manusia super. Mallory dikenal sebagai rivalnya Jennifer Walters di divisi Superhuman Law. Bahkan Jennifer jadi penyebab Mallory gak bisa mempertahankan winning strike-nya ketika dia kalah dengan Jennifer yang di komik membela Hercules di case melawan villain bernama Constrictor. Puck akhirnya ditunjuk untuk menangani kasusnya Dennis. Dia lalu meeting dengan Dennis dan menggali informasi di mana Dennis ternyata udah rugi sebanyak $175.000 gara-gara si Runa. Puck mulai nge-research soal case ini yang dia mulai dengan nonton video di Uscreen yang nge-reveal bagaimana Runa nyamar jadi Megan Thee Stallion dan ribut sama seorang wanita. Nah, di video itu kita juga bisa melihat barcode yang kalau di-scan bakal mengarahkan kita ke komik The Savage She-Hulk volume 1 issue 2 tahun 1980 yang menceritakan bagaimana Jennifer Walters menghadapi Dennis Bukowski saat dia membela anak buah mafia Nicholas Trust, Lou Mountain, yang didiskriminasi sama bosnya. Setelah selesai meeting, Dennis balik lagi ke ruangan Puck dan meminta untuk ngebatalin case-nya. Tapi ini ternyata bukan si Dennis. Ini si Runa yang nyamar jadi Dennis dan berusaha untuk nutupin case ini. Sayangnya Runa keburu ketahuan sama si Puck karena Dennis nelpon dia di saat yang sama. Runa akhirnya kabur dan nyamar jadi Puck dan ngomong ngawur kalau dia suka ngelecehin wanita di tempat kerja. Singkat cerita, Puck kemudian membela Dennis di pengadilan. Nah, di pengadilan ini dipimpin sama seorang judge bernama Price. Kalau di komik, Judge Price ini merefer ke karakter Montgomery H. Price, seorang pengacara bawahannya Mephisto yang punya tugas untuk membujuk She-Hulk dan superhero lainnya untuk menjual jiwa mereka dengan memberikan imbalan apa aja yang mereka mau.
Di persidangan ini, Park membela Dennis dengan mengklaim kalau kliennya sudah mengalami kerugian finansial dan trauma emosional karena ditipu sama Runa. Di sisi lain, pengacara Runa mengajukan banding untuk menghilangkan semua tuduhannya karena posisi Runa sebagai putri dari diplomat Elvin di Asgard yang sekarang jadi New Asgard, yang membuat Runa punya diplomatic immunity. Banding ini jelas ditolak sama hakim karena diplomatic immunity yang hanya berlaku di New Asgard, sedangkan Runa sekarang berada di luar wilayah New Asgard. Runa ngerespon dengan bilang, Asgard is not the place, it's the people, yang refer ke kata-kata Heimdall, Odin, dan Thor. Ini sebagai bentuk pembelaan Runa kalau Asgard itu nggak terbatas ke wilayah, tapi lebih ke orang-orangnya. Tapi hakim tentunya nolak argumen Runa karena speech-nya Thor nggak berlaku di pengadilan. Alibi lain dari pengacara Runa mengatakan kalau hubungan Runa dan Dennis sebenarnya didasari atas dasar suka sama suka, dimana ini mereka lakukan untuk bermain fantasi roleplay dengan Luna yang jadi Megan Thee Stallion. Dan nggak ada orang dewasa dengan pikiran rasional yang bakal percaya kalau chat yang dikirim Runa benar-benar berasal dari Megan Thee Stallion. Pengacara Runa menyimpulkan kalau Dennis dari awal memang udah tahu kalau dia ngedate sama Runa dan tetap menjalankan hubungan mereka sampai akhirnya Dennis nyadar kalau hubungan ini udah nggak cocok lagi. Yang artinya case ini sebenarnya adalah tentang hubungan mereka yang rusak, bukan karena penipuan ke Dennis. Sayangnya argumen ini nggak bisa dilawan sama Park yang di sini cuma bisa membela Dennis dengan bilang kalau Dennis dibutakan sama cinta, makanya dia percaya kalau dia pacaran sama Megan Thee Stallion yang asli. Hakim menganggap kalau argumen pengacara Runa lebih kuat karena dia nggak percaya kalau Dennis bisa dibodohi segampang itu. Tapi hakim memberikan kesempatan buat Park untuk bisa membuktikan argumennya dengan tetap meneruskan case ini di pengadilan. Park baru bisa menyelesaikan case ini setelah dia meminta bantuan Jennifer Walters yang dulu jadi rekan kerjanya Dennis di kantor kejaksaan, di mana Jennifer menjadi saksinya Dennis di pengadilan. Di mana statementnya Jen di pengadilan membuktikan kalau Dennis beneran halu dan bakal percaya kalau dia ngedate sama Megan Thee Stallion yang asli. Case akhirnya selesai dengan Dennis yang dibantu Jen dengan narasi kalau Dennis ini orang yang songong, sombong, terlalu percaya diri dan punya selera tinggi, yang membantu hakim untuk yakin kalau dia benar-benar ngerasa pacaran sama Megan Thee Stallion. Dennis menang dan mendapatkan kompensasi dari Runa, dan Runa harus dipenjara selama 60 hari gara-gara dia sebelumnya meniru rupanya judge prize di pengadilan. Di sisi lain, di case-nya Blonsky, Jen ketemu sama Wong dan minta keterangannya soal Abomination yang kabur dari penjara. Wong mengkonfirmasi semua penjelasan Blonsky kalau Wong yang membawa kabur Blonsky dari penjara, karena si Wong butuh lawan yang sepandan untuk latihannya sebagai Sorcerer Supreme. Wong pikir kalau dia cukup bersaksi di depan Jen aja dan bisa pulang, tapi Jen menginginkan Wong untuk bisa bersaksi di depan parole board di persidangan nanti. Wong sempat salah sangka ke Jen dan bilang kalau dia nggak mau ngapus memori semua orang lagi, which is ini nge-refer ke mantra Rune of Kovkol yang somehow pernah digunakan sama Wong buat ngapus memori orang. Dimana di event No Way Home, mantra ini digunakan sama Dr. Strange buat menghapus memori orang-orang untuk lupa kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Wong juga pernah pakai mantra ini setelah party di kamar Touch, dimana yang diingat sama Wong ini tentunya yang party aja ya, bukan kejadian di No Way Home, karena itu si Wong pasti lupa. Wong juga ngasih opsi buat ngirim Blonsky ke Mirror Dimension, dimensi yang biasa digunakan sama para penyihir untuk melatih kekuatan sihir mereka tanpa berefek ke dunia nyata. Wong juga nyebut tentang Shadow Dimension yang nge-refer ke Shadow Realm yang muncul di film Thor Love and Thunder sebagai sebuah realm yang dipenuhi dengan kegelapan dan dijadikan Gore the God Butcher sebagai base-nya. Jen yang capek dengar solusinya Wong ini akhirnya bilang ke Wong kalau dia cukup datang aja ke acara hearing di parole board dan menjelaskan semuanya di sana. Besoknya Jen mewakili Blonsky di sidang hearing dari parole board yang diadakan di penjara di Odyssey. Sebelum dia masuk, dia dicegat sama beberapa wartawan di mana salah satunya nanya apa benar dia ditolak sama Avengers, yang lalu dijadikan rumor sama media lain kalau Jen ternyata ditolak sama Avengers. Nah, kalau di komik, She-Hulk sendiri ditawarin sama Janet Van Dyne buat join ke tim Avengers. She-Hulk lalu join ke Avengers dan berhenti jadi lawyer supaya dia bisa fokus jadi superhero. Di Avengers, dia berteman baik sama Janet dan teaming up sama saudaranya Thanos, Star Fox, yang juga jadi anggota Avengers waktu itu. Nah, agenda hearing dari parole board ini didatengin juga sama Seven Soulmate-nya Blonsky yang terdiri dari Blair, Ruth, Martha, Sheila, Alejandra, Yvonne, dan Nicolette. Yang salah satunya diperanin sama director series ini nih, Jessica Gao. Bahkan karena Jen ngebela Blonsky, dia juga disangka sama media dan netizen kalau dia tuh punya hubungan dengan Blonsky sebagai salah satu dari Seven Soulmates-nya. Blonsky dan Jen menjelaskan kalau Blonsky udah punya sebuah tanah yang bakal dia gunakan untuk tinggal dan jadi tempat praktek meditasinya setelah dia bebas dari penjara. Jen juga bilang kalau hidupnya Blonsky ini bakal dibiayai sama Seven Soulmate-nya yang mendukung Blonsky secara finansial.
Nah, Jen di sini juga menyiapkan beberapa saksi untuk kasih testimoni tentang Blonsky selama di penjara. Saksi pertama adalah Sean Holt, konselor penjara yang bersaksi kalau Blonsky adalah orang yang memulai literasi program di penjara dan mulai ngebantu beberapa tahanan untuk membaca. Dilanjut juga dengan Amy Chain, seorang librarian yang bersaksi kalau Blonsky memimpin kegiatan meditasi dan yoga untuk para tahanan. Dan saksi ketiga bernama Carl Coward, sipir penjara yang mengaku kalau dia dibantu sama Blonsky untuk lepas dari pernikahannya yang buruk. Wong gak datang-datang nih ke sidang yang bikin Jen terus mengulur waktu. Sampai akhirnya Wong datang dan ngasih klarifikasi soal kaburnya Blonsky. Wong bilang kalau dia yang bertanggung jawab mengeluarkan Blonsky dan Blonsky dengan sadar memilih untuk kembali lagi ke selnya. Dan Wong bahkan nawarin Blonsky tempat perlindungan buat Blonsky di kamar Touch. Salah satu parole board menanyakan apakah Blonsky bakal jadi monster brutal ketika dia kembali ke form Abomination. Blonsky membuktikan dengan berubah menjadi Abomination yang bentuknya sama kayak di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Bedanya di sini Abomination udah bisa ngomong dan juga bertingkah seperti manusia biasa, persis kayak Bruce di form Smart Hulk-nya. Selain itu, sama seperti Jen, Blonsky juga bisa berubah sesuka hatinya dari bentuk Abomination ke bentuk manusianya, yang menandakan kalau Blonsky sekarang udah bisa mengontrol secara penuh kekuatan Abomination. Berubahnya Blonsky ini dijadikan Jen sebagai final argumennya untuk memperkuat kalau Blonsky layak untuk bebas dan kembali ke masyarakat. Karena dia sebenarnya bisa aja menggunakan kekuatannya buat kabur dari penjara, tapi Blonsky tidak melakukan itu dan tetap stay di dalam penjara. Nah, setelah mendengarkan kesaksian dari Wong, parole board memutuskan untuk membebaskan Blonsky dengan syarat dia dilarang untuk berubah jadi Abomination dan harus memakai device inhibitor atau pembatas di tubuhnya. Kalau dia bikin kesalahan lagi, dia bakal langsung dibalikin ke penjara lagi. Board juga menilai kalau Wong udah melakukan kejahatan dengan memfasilitasi tahanan untuk kabur. Tapi sebelum disalahkan, Wong udah keburu kabur dengan portal ringnya. Setelah agenda hearing selesai, Jen keluar dari penjara dan di luar dia langsung disambut sama banyak reporter yang ngasih banyak pertanyaan. Salah satunya bagaimana rencana Jen untuk mengatasi Blonsky kalau dia ngamuk lagi. Dimana ini jadi concernnya masyarakat karena mereka tahu bagaimana brutalnya Blonsky sebagai Abomination. Ada juga yang nanya tentang rumor kalau Jen adalah salah satu soulmates-nya Blonsky cuma karena Jen membela Blonsky. Ada juga yang nanya soal rumor kalau Jen dapat kekuatannya karena diserang sama mafia. Nah, ini nge-refer ke cerita origin asli She-Hulk di komik, dimana Jen bisa mendapatkan transfusi darah dari Hulk setelah dia ditembak sama agen dari bos mafia Nicholas Trust. Dan dari darah Bruce ini Jen bisa bertransformasi menjadi She-Hulk. Setelah case-nya selesai, Jen mulai memberanikan diri untuk tampil di media. Niatnya buat mengklarifikasi. Jen diinterview soal identitasnya sebagai She-Hulk. Jen klarifikasi kalau namanya adalah Jennifer Walters, bukan She-Hulk. Karena nama She-Hulk sebenarnya bukan datang dari dia. Dan bukannya ditanya tentang kasusnya, Jen malah ditanya tips diet dan olahraganya. Jen pulang ke rumahnya, di mana di depan rumahnya dia diserang sama 4 pria yang memakai alat magis sebagai senjatanya. Nah, alat magis ini sebenarnya adalah alat konstruksi yang mereka curi dari para pekerja konstruksi di New Asgard. Di komik, 4 pria ini dikenal sebagai The Wrecking Crew, tim supervillain yang terdiri dari 4 narapidana. Awalnya mereka mendapatkan kekuatannya saat mereka memegang sebuah linggis yang tersambar petir, di mana gelombang listrik dari petir itu mengubah DNA mereka dan menjadikan mereka sebagai manusia dengan kekuatan super strength. Mereka lalu menggunakan kekuatan super mereka untuk jadi villain, menggunakan berbagai alat konstruksi untuk beraksi dan mengambil nama baru sebagai julukan mereka. Dirk sebagai Wrecker dengan senjata linggis atau crowbar, Elliot sebagai Thunderbolt dengan senjata bola penghancur gedung, Henry Camp sebagai Bulldozer dengan senjata helm konstruksi baja, dan Brian sebagai Pile Driver dengan senjata sarung tangan baja. Dan senjata-senjata ini bisa kita lihat digunakan sama 4 pria yang muncul di sini. Singkat cerita, She-Hulk berhasil mengalahkan mereka dan membuat mereka kabur. Nah, 4 pria ini ternyata nggak cuma sekedar menyerang She-Hulk, tapi mereka punya misi khusus untuk mendapatkan sampel darah dari tubuh She-Hulk. Tapi misi ini gagal karena jarum suntik yang mereka tusukkan malah bengkok karena kulit She-Hulk ini sangat keras. Peluru aja nggak tembus apalagi jarum. Ente ini kadang-kadang. Salah satu bilang kalau bos mereka bakal sangat marah. Nah, siapa nih bosnya yang nyuruh mereka? Well, seperti yang kita tahu, darah Hulk basically punya 2 efek. Pertama, mematikan untuk orang yang nggak cocok sama darah ini. Dan kedua, bisa mengubah orang yang cocok dengan darah ini menjadi monster dengan kekuatan super seperti Abomination dan She-Hulk. Dan yang diincar ini tentunya dengan tujuan untuk menjadikan sampel darahnya menjadi serum untuk orang menjadi kuat seperti Hulk atau untuk menciptakan manusia super. Nah, ada beberapa kandidat yang gue curigain jadi bos mereka. Pertama, Sharon Carter alias Power Broker.
Di series Falcon and the Winter Soldier, Sharon diceritakan terlibat dalam pembuatan serum Super Soldier di mana dia melibatkan Dr. Wilfred Nigel untuk membuat ulang serum Super Soldier dengan sampel darah dari Isaiah Bradley. Sharon memberikan serumnya ke Carly yang akhirnya sukses membuat dia punya kekuatan super. Cuma memang nggak sekuat Captain America atau Isaiah Bradley. Sharon juga seperti yang kita tahu kehilangan aset serum Super Soldier-nya, apalagi si pembuatnya Dr. Nigel juga mati. Mungkin saja Sharon mengincar darahnya She-Hulk karena memulai lagi proyek Super Soldier-nya. Jadi dia suruh orang untuk mengambil suntikan dari darah itu. Tapi untuk power yang dimiliki Power Broker kayaknya nggak mungkin kalau mereka emang ngincer darahnya Jen. Mereka malah nyuruh orang yang nggak capable kayak gini untuk mengambil darah itu. So bisa dipastikan ini bukan Sharon Carter. Nah, bagaimana dengan Thaddeus Ross? Well, Thaddeus Ross dari awal emang punya obsesi untuk membuat Super Soldier-nya sendiri dan mengontrol mereka. Nah, dari darah Jen di sini, ini bisa jadi jalan nih buat Ross untuk bertransformasi menjadi Red Hulk di MCU, dimana dia bakal punya peran penting di phase selanjutnya, terutama dengan digarapnya film Thunderbolt yang bisa aja melibatkan Red Hulk sebagai salah satu anggotanya. Tapi ini juga masih belum pasti ya, karena kita nggak tahu nih apakah karakter Thaddeus Ross ini bakal di-recast sama Marvel Studios atau justru dipensiunkan untuk menghargai aktornya yang udah meninggal. Dan kalau ini emang diincar sama Thaddeus Ross, nggak mungkin juga ngirimnya orang-orang yang kayak gini. Nah, yang paling deket dan possible adalah Titania. Titania ini kayaknya rada nggak suka nih sama She-Hulk, apalagi sejak pertempuran mereka di ruang sidang. So bisa jadi darah ini diincar sama Titania untuk membuatnya menjadi semakin kuat, melebihi kekuatannya She-Hulk supaya next dia bisa ngalahin si She-Hulk. Nah, kalau di komiknya Titania melakukan segala cara untuk bisa lebih kuat dari She-Hulk. Nah, salah satunya waktu Titania diceritakan dapat Power Gems dari Champion of Universe Tyrko. Titania lalu menggunakan Power Gems untuk bertarung sama She-Hulk yang membuat dia kalah telak. Sampai akhirnya She-Hulk berhasil mentrik Titania untuk mendapatkan Power Gem yang lalu dia gunakan untuk mengalahkan Titania dalam sekali pukul. Nah, di series ini obsesi Titania juga bisa diceritakan sama ya seperti di komik, tapi yang belum terungkap di sini justru adalah asal dari kekuatan Titania. Dari mana dia bisa punya kekuatan super? Apa jangan-jangan dia udah pernah bereksperimen sebelumnya? Origin Titania mungkin bakal diceritakan berbeda dengan di komik, dan kayaknya bakal ada hubungan dengan serum Super Soldier karena kayaknya dia paham betul kalau darah She-Hulk ini bisa dimanfaatkan untuk kekuatannya. Episode berakhir dan memperlihatkan sequence sketch dari credit title yang memunculkan sketch baru yang menggambarkan Emil Blonsky yang naik bus penjara untuk dibebaskan dari tahanan. Dimana di belakang busnya, Seven Soulmate-nya Blonsky ini menyambut dengan senang kebebasannya Blonsky dengan happy dan sangat histeris. Nah, di trailer Blonsky ditunjukkan menjadi guru spiritual di tempat praktek meditasinya yang di sini dia gunakan untuk merehabilitasi beberapa villain dan kriminal. Nah, di trailer kelihatan lagi nih ada scene di mana Blonsky muncul lagi dalam bentuk Abomination yang artinya ada kemungkinan kalau Blonsky bakal melanggar aturan pembebasan bersyaratnya itu. Blonsky juga berpotensi untuk join di kelompok superhero Thunderbolt, di mana film Thunderbolt sendiri udah masuk di dalam list untuk Phase 5 MCU. So, kita bakal lihat nih bagaimana nantinya Blonsky bakal direkrut sama Valentina Allegra de Fontaine seperti dia merekrut hero-hero lainnya. Nah, seperti biasa episode ini kasih kita post credit scene yang nggak penting-penting banget dengan nunjukin Megan Thee Stallion yang jadi klien dari She-Hulk, di mana Megan sebelumnya sempat hadir juga nih di ruang sidang saat Dennis versus Runa. Dan post credit scene ini juga ditutup dengan Holloway yang ngelihat Megan sama She-Hulk yang twerking bareng. Jen juga bilang kalau I will kill for you Megan, yang menandakan kalau Jen juga ngefans banget sama Megan Thee Stallion. Oke, itu dia semua yang bisa kita breakdown dari episode ketiga She-Hulk ini. Kalau mungkin ada hal yang gue lewatin atau ada topik yang gak gue obrolin di sini, please komen di kolom komentar di bawah ya. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video, gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.